Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ini ngomong Calafiori kita kayaknya menuju ke Yes, Bang. Tadi kayak Abah bilang kan, Man City ini kan juara Community Shield. Iya. Nah, pertanyaannya apakah ini pertanda untuk Arsenal? Oh. Nah, itu Bang kodenya. Karena dalam 13 tahun terakhir yang juara Piala Tameng ini kan hanya ada satu tim yang bisa juara IPL dan itu juga City yang melakukannya. Akankah terulang kembali? Nah, yang pasti anak asuh Arteta udah semakin kuat sekarang dan semakin siap pastinya menghadapi musim baru setelah juara Piala Emirates ya. Jadi nanti kita tanya Bang. Piala Emirates, ya tapi itu piala kok. Iya, tapi piala emang Gak apa? ada, itu piala dibikin-bikin aja. Lah kita fan football aja suka bikin piala. Ya exactly kan, piala Katanya masih dibikin-bikin banyak kan. liga. Ya, tapi Masih banyak Trofeo gitu kan Tapi kan at least dibikin-bikin. Angkat gimana lo lihat permainan Calafiori kemudian Oh, juga kalau Calafiori itu sebuah plus point. sekarang juga bagaimana set piece-nya lagi-lagi punya cara tapi tersendiri. kan Calafiori nggak bisa cetak gol. Iya. Bukan dia, Butuh dia adaptasi, dibeli coach. bukan untuk cetak gol. Ya, tapi lo lihat permainan yang Ya nggak berubah. masih oke. Tambah kuat nggak Enggak. dengan Calafiori gini-gini? Enggak. Gini-gini. Dengan Calafiori oke, kirinya mungkin tambah kuat iya. Tapi still not enough. Oh, lo masih tetap merasa nggak Lini belakang. nggak cukup. Depan Enggak. dia mah. Apa depan? Depan. Striker dia. Oh, Ya iya. kenapa sih nggak beli siapa gitu? Nah itulah, lu coba WhatsApp Arteta. Loh, gue apa kendalanya gitu? Kalau Liverpool kan jelas kita memang tidak akan beli Iya, siapapun. iya. Kalau lu kan punya nggak kebijakan ngerti beli. juga kenapa dia nggak. Gue tetap, apalagi berita terakhir, gue nggak tahu media zaman sekarang kan banyak yang nggak bisa dipercaya juga. Katanya Osimhen udah nolak Chelsea. Oh, si Nah, artinya, Napoli. iya artinya. Kalau teori gue begini, Osimhen terakhir friendly lawan Genoa udah nggak main, oke? Udah siap dilepas. Udah siap dilepas. Tapi si ownernya De Laurentiis kan masih pengen matok di 135. Iya, tinggi. Bayar. 135, ya. PSG nggak mau bayar, Chelsea nggak mau bayar segitu. Kalau nggak ada yang mau bayar, kan ada pilihan, either Osimhen stay atau harganya diturunin, ya kan? Ini kan masih 3 minggu sampai tanggal 2 September. Iya masih panjang. Iya dong, masih panjang. Nah, feeling gue menjelang ke sana dan nggak ada yang mau bayar duit segitu, sesimpel itu. Menjelang ke sana, ini harga akan turun. Karena Osimhen jelas-jelas gue nggak mau, bahkan jangan kaget kalau ntar dia udah nggak main lagi untuk Napoli. Ya, harga akan turun. Nah, baru harusnya Arsenal atau masuk. Dan gue tetap optimis Osimhen beli, karena satu-satunya, dan ini udah tahun lalu gue bilang, lu nggak punya striker murni, selesai lo. Cuman kan kalau kita ngomongin striker murni, si Havertz, coach, dari 13 gol dia, 8 itu datang dari posisi dia sebagai striker. Ya. Itu bisa nggak dia? 8 cukup nggak menurut lo? Ya kalau dia dikasih kesempatan Haaland lebih. itu main ancur-ancuran tahun lalu. Iya dong. Iya. Berapa? Top Masih skor top juga, juara juga. Nah itu dia, mungkin kalau dia kan jadi opsi nih. Kemarin Dia kan opsi karena nggak ada, karena nggak ada yang lain kan. Gapsus Katro kan. Gapsus Katro. Nah, Iya. kalau dia bukan opsi tapi dia jadi pilihan utama gimana? Bisa nggak? Dia Nggak lebih akan dari juara. 8 gol. Nggak akan juara Nggak menurut akan lo. juara. Harus ada number 9 Lu baru. minimal 20 gol lu bisa cetak. Segitu krusial ya berarti Iya. striker. Itu udah tahun lalu gue bilang, lu selama gak ada real strike, ngandelin Ketia kan, ujungnya dibuang juga. Kemarin nggak main juga kan waktu lawan itu. Iya kan, biasa kan selalu dimainin 10 menit, 15 menit, pokoknya selalu dimainin. Kemarin nggak dimainin. Nah ini karena dia mau ke Marseille kan. Marseille. Nah kalau dia pergi tambah nggak ada striker, sementara Havertz bisa main di tengah karena lu nggak punya pemain kreatif. Jadi kalau asumsi entah itu Vlahovic, Osimhen, pokoknya striker kelas dunia datang, belakangnya Havertz, Odegaard sama Rice, pelapisnya Jorginho, Partey. Tergantung lawannya siapa, Cuma kan tergantung cedera atau enggak. Datangin Merino nih. Kalau Merino jadi Gak ngerti juga gue datengin Merino alasannya. Feeling gue kalau Merino datang, Partey akan pindah. Iya, karena dia cedera terus, Iya. nggak bisa jadi starter Ya, udah bertahun-tahun. pokoknya salah satu pemain tengah pindah lah. Biar bisa main dengan 2 DM kan. Ya yang gue bingung kenapa lu juga nanya mulu, Fir. Iya, gue Lu penasaran. kan dari sini lu juga harus jawab. Iya, gue malah Kenapa lu malah nanya? Gue nanya ke orang Tapi Arsenal. bagus sih, jadi Soalnya gue juga gua nanya, lumayan iya, jadi lumayan nggak terlalu capek Enggak, gue. gue penasaran dari sudut pandang Arsenal gitu, karena kalau lihat Ya, habis dari ngomongin kemarin- Newcastle nggak Ini bisa, bukan kita sudut bisa pandang jangan. Arsenal, ini sudut pandang lu ya kan, lu banyak yang lihat ini Arsenal. Ya nggak, tapi lu setuju nggak bahwa
Kalau Ini gua sama aja masih sama musim lalu kalau tanpa striker baru nih. enggak, kalau gua sih Havertz mungkin layak dapat kesempatan sebagai striker utama. Itu dia makanya dibilang kalau dia main di depan dia bisa golin gitu. Cuman Sekarang dia kan nggak dapat kalau konsistensi Odegaard tempat. juara cedera, siapa yang ganti? Iya, itu kalau itu kan kita ngomongin playmaker lagi. Nah, Dan exactly. Havertz Kalau lu bagus. punya striker, Havertz bisa main di situ. Havertz sebagai Ya. central, tapi kan dia bukan playmaker. Kan dia punya skill Nahan untuk bolanya. iya, nahan bola, Nah, passing kan dia bisa. Iya, betul. Enggak, Dan- tapi dan dia dia kalau bisa dia main dikasih di kesempatan posisi. jadi nomor 9-nya menurut lu nggak akan Iya, bisa. Dia menurut coach Nggak akan bisa. juara. Nggak akan Bukan juara. nggak bisa, nggak akan juara. Dia itu bukan goal getter, sesimpel itu. Berapa kayak kita nggak pernah nonton, kita nonton Havertz sudah tahunan, Virsi juga yakin udah tahunan. Di Leverkusen Peluang-peluang emang dia second striker. peluang-peluang yang seharusnya seorang striker bisa cetak gol, dia gagal. Tapi yang orang pikir nggak gol dia jadi gol. Ya Coach. ada loh, dia ada Iya, sebenarnya momen-momen tapi lebih gol. banyak yang nggak golnya daripada Tapi gue golnya. setuju sih masalah Havertz sih, emang gue dari dia di Jerman, dia di sini, dia di Iya. mana. Tapi ya Bukan dia seorang emang goal second getter. gue nggak ngerti sih, tapi bisa. Karena dia dapet. emang second striker sebenarnya. Iya. Cuman siapa tahu Arteta nih Nggak ada bisa siapa tahu, lu mengubah nggak dia. bisa siapa tahu. Lu nggak bisa bereksperimen dengan siapa tahu. Tapi lu yakin nggak sebelum deadline nanti Iya, transfer deadline. window sebenarnya Arsenal lagi ngincer striker? Enggak. Iya, karena Merino itu Ya masa yang lagi orang dideketin. semua tahu kebutuhannya itu, tapi masa manajemen kagak ada. Itulah faktanya Arteta sama Apa nggak Edu ada kan, yang mau kan, kali, gue udah bilang sama lu berapa kali kita bertahun-tahun siaran lu tanya Arteta in atau out, kan gue selalu bilang Arteta out, dan inilah alasannya. Lu nggak bisa ngelihat pemain gitu loh, bahwa lu nggak bisa lihat apa yang lu butuhkan. Jadi mentok-mentok menurut lu kalau begini terus tetap nomor 2 lagi. Feeling gue ya, kecuali City lagi ancur-ancuran, Tergantung lawannya. bahkan bisa dilangkain Liverpool. Kalau Liverpool nggak ada yang cedera, nggak beli pemain, nggak ada yang cedera, bahaya Liverpool. Serius. Setelah lu lihat permainannya di Slot. pramusim. slot Ya, ini, oke. Ya. termasuk Sevilla kemarin. Ya. Gimana? Lu makin Ya sistem gameplaynya yakin lagi. dengan itu kenapa? Gameplaynya Ya. berjalan Bukan- sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Kembali lagi, kalau tidak ada banyak yang pemain yang cedera kayak kalau Liverpool kayak MU tahun lalu cedera, bungkus itu barang. Kita Selesai juga, iya kan? Iya. Karena kualitas benchnya nggak memadai. Tapi kalau starter yang main di bawah slot, wah bahaya Liverpool ini. Kita akan segera menuju ke Liverpool TV. Tapi Yeay. sebelumnya Nesa mau baca-baca lagi dan gua revisi coach sedikit. Yang benar adalah memadai. Oh memadai. Bukan memadai. Oke. Ya, kan tadi kan lo ini revisi gua bahasa Belanda, terus sekarang revisi bahasa Indonesia. Gua bisa terima Fair itu. dong, Iya, ya kan? iya, iya. Memadai. Iya. Ini dari King. Iya, itu Pak Wadi ya. Oh, iya. Dari King 201.000 rupiah. Coach, gimana pendapat tentang Barca yang ngincer Kingsley Coman? Ditahan dulu, nanti kita akan tanyakan ke Koci. Terus Calafiori lagi nih. Dari Calafiori 50.000 rupiah. Coach keren banget, 58 Gua tahun masih main 57 bola. tahun. Kan jalan ke 58 Kelebihan 1 Semoga. tahun. Belum bahas Mas Rowi, Deli Delete. sama Sancho. Di line. Udah tadi, Udah. udah bahas. Udah. Terus tadi ada satu lagi tuh dari Australia lagi atau dari mana tadi ada tuh? Ya ini dulu ya Bang. Iya. Joe The Gunners. Ini aku pernah merasakan semua dalam hidup, namun tiada yang lebih pahit selain berharap kepada manusia. Nah, dalam kurung Arteta maksudnya ya. Apa tuh? Ya udah nggak, nanti gue oke. takut salah baca Oke. itu. Ya. Dari Rebuild Aduh, 50.000 penting banget ini. rupiah. Nggak apa-apa, ada 50.000 dah. Sepatunya Nike jenis apa? Enggak. Oh ini sepatu tenis. Ini kebetulan gue beli. Asik. Dia udah mulai mau sama Adrian juga. Adrian siapa? Adrian pelatih tenis gua kan. Oh iya. Enggak, ini beli buat jalan. Ya tapi kan akhirnya cocok kalau ntar lo jadi latihan Oh, tenis. gue beli sepatu lagi. Ini buat jalan. Wah. Ini enak buat jalan. Emang siapa yang mau diajak jalan? Koci sombong banget, dulu cuman endorsan Mills aja, sekarang belagu banget, dikit-dikit beli sepatu, dikit-dikit beli sepatu. Artinya gue udah move on. Dari Oke. Andre 100.000 rupiah. Panji kemarin Jumat kardus. Masa bandingin MU sama Barca yang kemarin mainin anak muda sistem tetap jalan. Ya ilah, Ya Barca, iyalah. Barca dari U1 aja udah main sistem. Oke, terima kasih Andre. Ada lagi 5 pound sterling dari Faris Sutedi. Halo DPI, Van Dijk, TAA dan Salah kontrak hampir habis. Setuju gak sih PR Liverpool lebih ke manajemen bukan pelatih? Oke, kita yang 200.000 dulu tadi, pertanyaannya apa, Brar? Yang 200.000 tadi, nah itu harus dijawab lah. Barca ya gue sih happy banget kalau Kingsley Coman. Cuman yang jadi masalah kan di sana udah ada Rafinya sama
Koman itu kiri kanan ya? Bisa kiri, bisa kanan. Bisa kiri kan. dua-duanya, Nah, ya, kiri. kalau buat sayap kiri gue setuju karena memang ke sayap kiri kosong. Joe Felix kan kemungkinan lagi diincar Chelsea lagi. Iya. Jadi gua harap Koman akan datang. Cuman masalahnya ya kembali lagi ke duit. Barca Lagi. ya kalau nggak mahal 40-50 masih bisa lah. Tapi kan Olmo udah ada, Nico udah mau masuk kan? Nico nggak jadi. Kok nggak jadi? Nico udah bilang kalau dia stay di Bilbao. Olmo tadi ada beritanya bahwa Barca masih belum tahu nih Belum bisa tahu. daftarin apa enggak. Inigo Martineznya belum didaftarin. Wah, ini jadi Datengin duluan tapi Iya. nggak tahu bisa dimainin apa kagak. fans Madrid seneng banget ini pasti denger. Bisa sih kalau Olmo kan ujung-ujungnya Iya, diputer-puter. masalah iya itu loh. Enggak, yang gue pertanyakan justru apakah Barca jual pemain itu satu, dan kalau dijual siapa? Katanya Araujo mau keluar, De Jong juga mau dijual karena gajinya terlalu tinggi. Orang yang memberi kontrak De Jong dengan gaji 600.000 itu, Nah, itu siapa? itulah dari pantat itu bener-bener itu. Itu si fakta zamannya Bartomeu kan. How can you kasih orang sama yang kasih Rashford berapa? 500 ya? Iya, 350. Ya 350 pounds, Iya, 400.000 pound, iya, euro lah. 400.000 euro. Udah sarap juga itu. De Gea dari 400.000 jadi 30.000 sekarang. Di main di Fiorentina ya. Iya. Nah, itu juga hal-hal kayak gini ya, ini yang harus dibersihin sama manajemen Barca. Salah satu ya cut off pemain-pemain yang gajinya tinggi. Karena itu semua bisa diganti. De Jong nggak mungkin ke United ya? Ya mungkin, tapi nggak dengan gaji segitu. Gaji. Iya, Kepala. maksud gue gila sih kalau kumpul semua. Ya sekarang kalau lu Ayah. jadi De Jong, lu mau pindah nggak dengan gaji gitu? Nggak ada satu tim di dunia yang mau bayar De Jong 600.000. Iya, maksud gue pertanyaannya, gue mau nggak pindah dengan gaji gue yang diturunin atau gue Iya. maunya segitu? Iya. Diturunin. Iya. Pasti lu nggak mau Paling diturunin nggak dong. turun. Oh, maksudnya gue mau nggak diturunin Iya, gaji iya. gue? Ya gue sih tergantung ya. Kalau gue udah bosen di Spanyol, gue mau foya-foya di negara Nah, lain. Bininya itu happy di Spanyol. Iya kan? Karena kan kemarin baru wawancara Emmanuel Petit bilang, kenapa lo pindah dari Arsenal? Because of woman gitu. Dan gue akhirnya menyesali itu kata dia. Iya sekarang lo seselin, dulu kan lo enak. Iya, happy. Ya kan? Muda. Jadi banyak faktornya. Iya. Ya, tapi ya nantilah ini cocok juga nih sama Jebret Lovers @gmail ini. Iya, dia nyawer Rp251.000. Katanya gini, Bang Valen, jujur dong, MU dari staff sampai pemain kalau nggak dari Ajax ya Belanda. Gitu mah, Ten Hag mending di Ajax aja gak sih? Too much gak sih ini? Too much atau enggak itu tergantung prestasi nanti. Kalau 1-2 tahun ke depannya sukses, nggak ada yang komplain tuh dari Ajax ini. Ya dilihat hasilnya aja dulu. Iya. Tapi kalau Ujungnya begitu. tapi kalau menurut lo berhasil nggak? Kalau setengah dijual, beli Dantung, iya bisa berhasil. Yang jadi masalah ini kan pemain lama semua. Lindelof, Maguire, McTominay, Anthony, Rashford, Sancho. Kalau itu bisa dibuang semua, bisa. Tapi lu bukan bilang Rashford masih lu kasih kesempatan yang kita minggu lalu ngobrol? Ya kan dia mending dijual karena dia masih punya value. Iya. Nah, value-nya dan untuk Rashford pun PSG. bagus dapat Iya. Malah kalau Kalau suasana bisa baru. jual ke iya. PSG sih lumayan banget. Oke. Itu dari fans Jebret era lama tuh. Rp50.000 katanya buat Bung Valen. Kapan Bung Binder balik lagi biar tambah seru DPI? Makasih. Balik terus, cuman waktunya dia lagi nggak bisa kan sibuk banget. Liga 1 udah mulai lagi. Iya. Jadi we have no problem at all sama Binder. Nah kalau misalnya lu tanya siapa lagi ya itu masing-masing alasannya beda-beda lagi gitu. Tapi kalau Case Binder per case ya, Bang? Iya itu case per case. Kalau ya, lu kan selalu habis itu pasti ada nanya si ini. Udah kita tuh cuma 3 kali seminggu. Kalau semuanya ada di sini juga Iya. kagak dapat giliran nih siaran. Udahlah ya. Oke, akhirnya Liga Inggris mulai. Gak sabar aku yang baca deh jadinya, maaf nih. Ya. Dari Peles Tilaida Rp51.000. Tiba-tiba nyawer semua ini. Iya, akhirnya Liga Inggris mulai gak sabar melihat kiprah Peles dengan Glasner. Kira-kira bisa bersaing ke Conference League gak? Gila, keren ini. Tapi ntar lo, Koci, kalau untuk tim-tim yang begini gua rasa Virzi lebih oke jawabannya. Karena dia kan tim Newcastle. Ya. Newcastle. Iya, saingannya head to head sekarang sama Palace jadi jago ini gila. Makanya gimana, Cuman mereka ada satu ini kehilangan besar. Michael Olise nggak ada nih. Kita akan lihat seberapa jauh Gue karena nggak mereka bilang tergantung. kehilangan besar itu. Kalau gue bilang iya. Gue lebih suka karena Eze daripada Eze. Michael Olise. Olise itu emang dia waktu mainnya nggak banyak musim lalu, tapi itu lebih karena dia cedera. Tapi kalau dia main dia jadi Gue kunci bilang juga. tim yang menjadi kejutan itu bukan Aston Villa yang beli banyak, Palace. Peles. bukan
Palace. Lu lihat dari terakhir game musim lalu ya? Ya. Dari Kecuali- murni permainan. Kecuali kalau misalnya ini kan Newcastle lagi ngasih tawaran ketiga nih buat Margehi. Kalau Margehi cabut, mungkin akan ada problem buat Kagak, mereka. mereka tinggal beli pemain muda lagi yang selevel. Emang Siapa? Margei hebat apa? Di Euro kan jago Ya kemarin. elah, jago-jago Masa sih? biasa aja. Jago kali coach. Kagak. Enggak. Ya buat Newcastle jago kali. Buat Inggris juga jago kemarin. Kagak. Enggak, Ini serius loh. selaknya gede banget tuh. Enggak jelek, cuman Enggak dibilang jago sih enggak. Belum levelnya Van Dijk atau siapa. Enggak, dan tapi Palace mintanya seharga Van Dijk 65 juta. Ya, karena dia masih muda, makanya nih. kan? Iya 24. Iya. Wah, Nikita Dompas kakak Wah, kelas gua. Nikita. Rekor lagi. 308.000. Karena si Thank itu you, belum Mas. Asi lagi nggak masuk nih. 308.000. Sehat-sehat semua. Coach Virzi, Valen, Nesa, Odegaard ada kemiripan style dengan Michael Laudrup nggak sih? Pasti orang lama nih. Pasti orang Oh, lama. pemain nih. FM lama ini. Iya, Mas Nikita. masa ngomongin Ini kita ini cewek bukan? Enggak. musisi Nikita besar sekarang. Nikita Iya, Dompas coklat. cowok. Enggak tahu gua. Ya nggak tahu dia emang ini apa di belakang layar kayak music director Oke. gitu-gitu. Michael Keren Laudrup tuh. ya, bukan Michael Sturrock ya. Ini pertanyaan ya artinya udah Michael Laudrup. senior. Michael Laudrup itu gue dulu suka banget Michael. Brian Laudrup. apa Michael nggak suka? Michael. Oke. Dia main di Ajax juga, di Barcelona dan ya gue bener agak mirip-mirip Michael Laudrup. Oh lu malah baru Ya baru inget Ingat. bahwa Ya, ya. Nikita Dompas lu satu-satunya orang yang kasih pertanyaan yang Koci belum pernah kepikiran loh. Ini dia Nikita Dompas. Wih. Berarti lu Alumni ini kan anak itu juga iya kan? anak PL, Anak PL. dia di belakang ini.